Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab MTCNA mikrotik ya teman-teman. Nah, di bab ke-9 kita ini kita akan belajar firewall ya teman-teman. Nah, di firewall ini kita akan mempelajari 18 materi. Ada firewall filter, konsep chain, konsep if dan then, konsep strategi, kasus-kasus, dan firewall log. Kemudian kita juga nanti akan firewall address list, ada firewall NAT, dan ada firewall NAT konsep topologi, konfigurasi DST NAT, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, firewall filter konsep if then ini merupakan paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita disebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP, atau eCMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if ya teman-teman. Nah, then ini dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting atas tadi. Ini merupakan then action if ini yang paket-paket ini. Nah, 3 aturan dasar paket flow ini ada 3, input, output, dan forward. Input ini ke routernya ya teman-teman. Nah, output dari routernya. Kemudian forward ini melewati router. Dari sini input klien, kemudian melewati router. Melewati router ini forward dari router ke internet, ini outputnya. Nah, satu ini blokir ping atau eCMP dari laptop ke routernya. Nah, yang kedua, blokir akses Facebook dari laptopnya. Nah, firewall filter strategi ini ada 2 ya teman-teman, accept view dan drop any. Kemudian ada drop view dan accept any. Nah, firewall filter strategi ini yang pertama, hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Kemudian yang kedua ada hanya beberapa PVC yang bisa ping ke servernya, sisanya tidak bisa. Yang ketiga, hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Yang keempat, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, firewall lock. Lock ini merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Ini lock seperti ini teman-teman tampilannya yang kita akan nanti coba. Kemudian kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall dengan menggunakan action lock. Kemudian network time protocol. Pengaturan waktu pada router boot mikrotik diutuhkan untuk dapat melakukan sinkronasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan role-role yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Nah, kemudian mode operasi NTP ini ada 4. Yang pertama ada client mode, ada server mode, peer mode, dan broadcast and multicast. Kemudian ada firewall address list. Firewall address list ini merupakan salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan IP address menjadi satu nama. Selain itu juga dapat dijadikan action
pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan akan dimasukkan ke address list-nya. Nah, ini merupakan firewall address list ya teman-teman. Yang fungsinya ini untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan satu IP address. Nah, kemudian terdapat firewall NAT. Firewall NAT ini Network Address Translation, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan dengan menggunakan satu alamat IP. Nah, NAT ini digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule ya teman-teman, bekerja dengan if then. Nah, firewall NAT. Di Mikrotik terdapat dua tipe NAT, SRC NAT dan DST NAT. SRC NAT ini digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. Terdapat dua, Masquerade dan SRC NAT. Masquerade ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik dinamik. Sedangkan SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik statik. Kemudian DST NAT ini digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, DST NAT ini terdapat dua ya teman-teman. DST NAT dan juga redirect. DST NAT ini digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Port forwarding, melempar trafik keluar router. Kemudian yang terakhir ada redirect, digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web traffic, proxy, dan DNS server router dan lain-lain. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita masuk ke prakteknya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan buat mikrotik routernya agar bisa mendapat internet lalu akan di-sharing ke PC-PC lain. Saja di sini kita akan mikrotiknya belum saya nyalain ya teman-teman, tidak apa-apa. Langsung saja di sini kita buat untuk tambahkan switch-nya terlebih dahulu. Untuk ikonnya di sini kita cari switch ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita select, kita shift. Kita berarti manajemen account. Nah, kemudian di sini teman-teman ini akan disambungkan ke mikrotiknya ya teman-teman. Dan teman-teman bisa buka ke node, kemudian pilih yang virtual PC atau VPCS ini untuk menambahkan PC. Nah, di sini kan kita akan buat 5 PC ya teman-teman. Jadi kita tambahkan 5. Kita susun terlebih dahulu seperti yang ada di contohnya.
PC-nya kurang satu ya teman-teman. Ini PC-nya masih 4, kan kita mau menggunakan 5 PC. Kita tambahkan satu lagi. Nah, di sini udah 5 PC. Kemudian di sini teman-teman bisa agar tidak keliru, teman-teman bisa ganti nama atau edit ya teman-teman. Bisa diedit, misalnya di sini dikasih nomor 1, PC 1 misalnya. Kemudian PC 2 dan sampai 5 kita juga kasih nomor ya teman-teman. Kemudian setelah juga sudah semua, teman-teman bisa masukkan ke bisa hubungkan dengan Ethernet yang switch tadi ya teman-teman. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu ya ini. Kita save. Nah, kemudian di sini kemudian save. Kita hubungkan sampai ke PC 5 ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, nah di sini kita akan membahas ke firewall filter konsep if dan then ya teman-teman. Di sini kita hubungkan ke Winbox-nya. Kemudian teman-teman bisa ke IP, kemudian firewall ya teman-teman. Nah, di firewall ini kita akan add IP-nya. Di sini teman-teman bisa tanda plus add. Nah, di sini konsepnya ini berada di bagian ini. Artinya di sini yang menentukan parameter paket itu dapat diterima atau tidak atau diblok apa paket-paket itu. Misalnya ingin blok CMP, UDP dan lain-lain. Kemudian action atau dan itu nantinya akan diapakan, bisa klik action atau accept atau diizinkan atau di drop. Kita misalnya di sini di drop gitu, di accept. Kemudian kalian bisa apply dan oke. Oke teman-teman, nah di sini misalnya contoh kasus satu ya teman-teman, ada suatu PC yang sudah ditentukan IP-nya. Nanti paket ICMP dari klien ke router akan diblok. Nah, caranya di sini kita masuk ke IP firewall, kemudian kita bisa add. Kita masuk ke general. Chainnya ini kita bisa pilih yang input ya teman-teman. Kemudian SRC address ini kita bisa masukkan IP-nya.
Kita masukkan IP SRC address ini 192.168. Kemudian protokolnya ini ICMP ya teman-teman. Untuk actionnya di sini teman-teman bisa ubah atau ganti ke drop atau diblokir ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa apply, nah seperti ini. Ini contoh kasus satunya. Nah, contoh kasus 2 itu ada suatu PC yang ingin memblokir IP FB. Jadi nanti PC kliennya tidak bisa mengakses facebook.com. Di sini teman-teman ke chain, kemudian forward ya teman-teman. SRC addressnya di sini misalnya 192.168.110. Kemudian protokolnya di sini teman-teman TCP, portnya 4. Kemudian kita bisa ke command prompt. Nah, sudah bisa ya teman-teman di sini. Kemudian kita bisa buka lagi di sininya. Teman-teman bisa ubah IP addressnya, ubah menjadi 10, maaf. DST addressnya kita bisa tambahkan 157. Kita pilihnya yang TCP. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu firewall filter konsep strategi ya teman-teman. Di sini terdapat satu MAC routing yang terhubung ke 5 PC melalui PC. Nah, kasus 1 ini kita menggunakan konsep drop view accept ANI. Itu 2 PC tidak dapat akses internet atau ping 88, sisanya bisa. Kemudian kasus 2 kita menggunakan drop view accept ANI. 2 PC bisa akses atau ping 88, sisanya tidak bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk materi berikutnya, yaitu firewall filter kasus 1 yang hanya beberapa VPC yang bisa ping ke routernya. Di sini aktifkan semua PC-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa akan buat PC 1 yang hanya dapat ping router. Nanti dapat kita kategorikan chain dan strateginya apa. Nah, chainnya ini nanti kita akan input strateginya accept view drop ANI. Buka winbox, kemudian bisa ke IP firewall, add, dan di sini generalnya kita bisa input. Kita buka yang VPC 1 ini IP-nya berapa ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan IP PC satunya. Kemudian protokolnya ICMP.
Actionnya di sini kita ke bagian yaitu accept, kemudian apply OK. Kemudian kita buat drop ani, yaitu inputnya change input. Kemudian di sini bisa actionnya yang drop ya teman-teman. Hasilnya yang drop. Kemudian bisa apply OK. Kemudian lakukan pengujiannya ya teman-teman. Kita akan ping router dari PC1 bisa. Harusnya sih bisa. Sudah bisa ya teman-teman di sini. Kemudian kita ke PC2. Kita akan ping router dari PC2. Di sini request timeout ya teman-teman, tidak bisa. Lakukan semua pada PC. Kemudian kita akan kembangkan yang bisa akses atau ping router itu PC 1 dan 2 saja misalnya. Di sini sudah bisa request timeout semua ya teman-teman. Nah, di sini kita akan kembangkan, buka window, kemudian IP firewall. Kita bisa add, kemudian kita bisa copy ya teman-teman. Actionnya tetap. Kemudian kita akan pengujian ping ke router melalui PC2. Oke teman-teman, di sini kita masuk materi yang berikutnya, yaitu firewall filter kasus 2. Hanya beberapa PC yang bisa ping ke server ya teman-teman. Kita bisa menambahkan satu server dengan bentuk VPC. Nanti di sini ubah ikonnya, name servernya ganti server misalnya di sini. Kemudian ikonnya ganti server PNG. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di description ini kita kemudian di sini kita bisa nyalakan ya teman-teman, hubungkan dengan router melalui Ethernet 3. Kemudian kita akan melakukan praktek studi kasus yang kedua. Di sini kita akan setting IP. Ethernet 3. Apply OK. Kemudian kita bisa buka ke servernya.
Kemudian kita akan IP DHCP dulu. IP DHCP PC, sedangkan server ini akan buat static perintahnya IP, kemudian masukkan IP-nya 192.168.99.192.168.99T1. Oh ya teman-teman, slashnya jangan lupa ya teman-teman. Dan kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa show IP ya teman-teman. IP-nya sudah masuk. Kemudian kita akan mendisable firewall untuk kasus 1. Disable semua. Disable semuanya. Kemudian kita akan ping server ke router gitu. Kemudian ping PC 2 ke router, kemudian PC 2 ke server. Nah, di sini kita akan buat PC 3 dan 4 ini yang hanya bisa ping server saja. Di sini kita akan menggunakan chain forward dan untuk strateginya menggunakan accept view drop any. Kita bisa buka winbox-nya, kemudian firewall. Chain-nya kita pilih yang forward. SRC address-nya kita bisa masukkan IP VPC 3 sampai VPC 4. Sampai ke VPC 4. Untuk actionnya di sini kita bisa accept saja teman-teman, play OK. Kemudian kita bisa cek IP-nya, kita bisa copy. Copy konfigurasi tadi lalu ubah IP-nya ya teman-teman menjadi IP VPC 4. Kemudian lakukan konfigurasi drop any. Forward SRC address-nya ini masukkan network IP lainnya. DST protokolnya dan-nya di sini
dan di sini kita bisa apply ya teman-teman. Dan kita akan uji ping dari PC 3, ping server dari PC 3 bisa, kemudian ping server dari PC 1 kalau masih bisa seperti ini, teman-teman bisa pergi ke konfigurasi drop src address, kemudian hapus IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa hapus. Dan play oke. Nah, di sini kita akan uji lagi. Nah, tidak bisa ya teman-teman, request timeout. Oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya yaitu firewall filter kasus 3. Di sini hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping internet. Praktek kasus yang ketiga ini kita akan buat VPC 2 dan 3 tidak bisa ping internet ya teman-teman. Chain yang digunakan itu menggunakan forward. Strateginya itu drop view accept any. Kita akan disable konfigurasi di firewall terlebih dahulu. Kemudian kita bisa add definisi VPC 2 dan 3. Kita bisa show aja. Di sini kita bisa copy ya teman-teman konfigurasinya, kemudian kita akan ubah IP-nya menjadi VPC 3. Chainnya tetap forward, interface-nya internet 1. Play oke. Nah, di sini kita akan uji coba ya teman-teman. Kita akan ping 88 dari PC 2. Dari PC 1, maaf. Kita akan ping 88 dari PC 1. Bisa ya. Oke, kita akan ping 88 di PC 2. Ini tidak bisa. Kemudian ke PC 5-nya bisa.
Kemudian kita akan ping ke teman-teman kita masuk materi berikutnya, yaitu firewall filter kasus 4, blokir YouTube gitu. Nah, di sini kita bisa add icon next, namanya di sini bisa ganti desktop. Ini desktop yang Linux ya teman-teman. Kemudian select. Di sini kita punya FTP. Kita bisa save. Nah, kita hubungkan ke switch ya teman-teman. Nah, konfigurasi di sini ini untuk memblokir YouTube dari sisi kliennya. Kita bisa buka inbox-nya, dan kita di sini sudah mendisable semua konfigurasi di firewall ya teman-teman. Karena di sini akan membuat atau memblokir dari sisi klien. Kita akan menggunakan strategi drop ani. Kita menggunakan chain forward. Protokolnya TCP. Addressnya kosong. Ini artinya semua tidak bisa akses YouTube. Kemudian kita bisa pengujian. Di sini kita bisa buka Linux-nya. Ke web browser. Kemudian oke. Kita ke Firefox atau web browser. Nah, di sini kita akan coba search youtube.com. Nah, di sini bakal tidak bisa ya teman-teman, karena kita belum setting yang HTTPS-nya yang di youtube.com. Kemudian kita akan masuk ke menu berikutnya, yaitu firewall filter firewall lock. Di sini sebelumnya kita telah berhasil memblokir akses YouTube dari kliennya. Kemudian jadi di sini kita akan menambahkan lock pada router. Ketika ada PC yang mengakses YouTube, router akan mencatat beberapa IP PC yang mengakses YouTube. Nah, di sini lock prefix-nya ada klien akses YouTube. Dan kita bisa play. Dan di sini kita bisa pengujian ya teman-teman. Buka Linux lagi, youtube.com. Di sini tetap tidak bisa ya teman-teman. Dan kita akan buka log di Winbox-nya. Nah, di sini sudah ada klien akses YouTube. Sudah ada. Oke teman-teman, di sini kita masuk materi berikutnya, yaitu firewall filter blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Jadi di sini kita buka Winbox, kemudian klik kanan di sini add time. Nah, waktunya ini belum sesuai dengan laptopnya ada di sini. Jadi NTP ini network time protocol, yaitu pengaturan waktu pada router boot yang dibutuhkan untuk sinkronasi waktu. Nah, NTP ini dibikin jadi dua, NTP server dan client. Di sini NTP client ya teman-teman. Kita bisa enable-nya. Yang primary NTP-nya
0.i.pool.u.org. Nah, di sini teman-teman bisa ke firewall root ya, teman-teman. Nah, ya apply OK. Kemudian di sini kita bisa buka Linux lalu cari youtube.com. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Teman-teman, kita masuk materi berikutnya yaitu firewall address list, konsep address list ya, teman-teman. Firewall address list ini seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelum kita praktek ya, teman-teman. Yaitu address list ini salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita mengelompokkan address menjadi satu nama. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa login, kita masuk ke new firewall address ya, teman-teman. Address list. Nah, di sini contoh kasusnya ini ada klien nakal. Di sini namanya klien nakal dari jaringan kita. Kemudian addressnya kita masukkan. Nah, di sini sudah dibuatkan listnya ya, teman-teman. Nah, misal ada klien nakal yang rank IP-nya 30 sampai 40, maka di sini bisa dibuatkan list lagi. Kemudian kita bisa add lagi, teman-teman. Kita bisa copy. Kita akan buat klien nakal. Nah, di sini ini merupakan IP klien nakal ya, teman-teman. Misalnya lagi ada cakupan network dari klien nakal, bisa buat list lagi. Nah, jadi untuk konsep ini digunakan untuk firewall, filter, dan firewall NAT.
Nah, di sini kita bisa hapus semua. Nah, jadi konsep ini untuk digunakan untuk firewall filter dan firewall net ya teman-teman. Kita bisa ke firewall. Ya, di sini kita masuk ke materi berikutnya yaitu firewall address list untuk firewall filter. Di sini kan kita sudah menghapus konfigurasi di address list sebelumnya. Kemudian kita akan mendisable semua konfigurasi firewall terakhir. Nah, di sini terdapat 4 studi kasus ya teman-teman. Gunakan kasus 1. Perluasnya nomor 012 di firewall dan aktifkan. Nah, jika nanti dimatikan, IP-nya bisa berubah, sedangkan konfigurasi di Winbox-nya tetap. Nah, oleh karena itu, kita akan buat seluruh IP di PC ini statik. Di sini buka firewall. DHCP. DHCP servernya kita sudah disable ya teman-teman. Dan di sini kita akan IP static pada PC 1. Perintahnya perintah IP static itu IP, kemudian kita masukkan IP address-nya. Seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa slashnya, dan kita bisa enter. Kemudian IP DNS 88. Dan di sini kita akan bisa show IP-nya. Sudah muncul ya teman-teman. Lakukan di PC yang lain juga teman-teman semua. Dan di sini kita bisa buka ke firewall-nya. Di sini kita akan gunakan rules mengizinkan beberapa PC dan memblokir sisanya. Yang name approve itu diizinkan. Dan di sini kita akan ping router, sisanya tidak bisa ya teman-teman.
addressnya kita masukkan 192 168 Oke teman-teman, di sini kita masuk materi berikutnya yaitu firewall address list untuk firewall NAT ya teman-teman. Di sini kita buka Winbox, kemudian ke IP firewallnya, nah kita ke NAT ya teman-teman. Nah, ini akan untuk menjadikan klien internet gateway. Di sini kita bisa edit yang chainnya, di sini kita bisa srcnet. Kemudian untuk mendefinisikan sekumpulan IP klien agar akses internet itu menggunakan srcnet. Kemudian MSquared ini untuk menggabungkan beberapa IP privat menjadi satu. Nah, di sini akan buat beberapa PC saya bisa internet, sisanya tidak bisa. Di sini misalnya kita kasih nama VPC 1 sampai VPC 4. Nah, misal di sini VPC 1 sampai VPC 4 ini bisa menggunakan accept dan drop view tapi tidak efisien. Oleh karena itu, untuk bagian NAT saya akan setting hanya beberapa VPC yang bisa internetan, dengan sisa tidak bisa ya teman-teman. Ini addressnya kita masukin address VPC 1 sampai dan VPC 4 nya biar teman-teman bisa apply dan oke. Nah, sudah ada ya teman-teman di sini VPC 1 dan 2. Kemudian teman-teman pergi ke NAT, bisa add. Nah, chainnya di sini teman-teman bisa srcnet dan src address listnya advance. Di sini kita bisa pilih yang VPC 1 sampai 4 tadi kita sudah buat. Kemudian untuk action, actionnya kita menggunakan MSquared ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pengujian, dan di pengujian ini kita masuk ke misalnya di sini PVC 5. Kita bisa ping 88 ya teman-teman. Sudah bisa. Kemudian kita bisa ke PVC satunya. Oke teman-teman, di sini kita masuki materi yang berikutnya yaitu firewall NAT srcnet atau MSquared ya teman-teman. Nah, pada materi internet gateway kita telah konfigurasi NAT agar PC-PC dapat akses internet. Nah, di sini kita bisa buka Winbox-nya ke bagian IP firewall. Di sini kita bisa masuk ke NAT ya teman-teman. Kita bisa ke firewall-nya. Di sini teman-teman bisa ke IP, kemudian address. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan yang di copy ya teman-teman. Copy di sini copy sampai 4 kali. Nah,
menggunakan yang /24 pada Ether 1, maka terdapat IP 254 yang bisa digunakan. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan 4 IP lagi secara statik ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita bisa copy sampai 4. Apply, oke. Kita bisa copy lagi. Di sini untuk addressnya kita bisa jangan samakan ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin agar tidak lupa, teman-teman bisa memberinya IP dengan urut, secara urut. Misalnya kayak saya di sini 160, 169, 170, 171, 172. Dan kalau sudah, teman-teman bisa ke Masquerade ya teman-teman. Nah, di sini penggunaan Masquerade ini jika jaringan, kita pilih yang Masquerade. Nah, jika jaringan klien ingin internetan, IP yang akan digunakan IP dari Ether 1 itu diacak, sedangkan srcnet maka akan dispesifikasikan. Bisa menggunakan IP berapa di sini. Teman-teman. Misalnya di sini menggunakan IP-nya 192, 168, 22, 88.170. Maka klien akan menggunakan IP yang ditranslatekan ya teman-teman. Kemudian kita bisa pengujiannya di sini. Kemudian bisa ping ke PC2, ping 88 ya teman-teman. Nah, di sini bisa. Teman-teman, di sini kita masukin materi yang berikutnya, yaitu VirtualNAT persiapan topologi ya teman-teman, APACE 2. Nah, di sini teman-teman bisa klik Docker. Nah, di sini teman-teman image-nya ganti yang PNetLab Apache 2 ya teman-teman. Untuk servernya teman-teman juga bisa ganti yang image-nya ganti web server. Yang server ya teman-teman. Nah, untuk name-nya teman-teman bisa ganti web server. Di sini saya akan menggunakan web server ya teman-teman. Nah, untuk Ether 1 di sini kita bisa masukkan default root-nya. Di sini kita bisa masukkan itu 192.8.1. Kita pilih yang SSH.
ada, teman-teman bisa save ya teman-teman. Nah, untuk desktopnya teman-teman bisa hapus saja. Kita sambungkan ya teman-teman web server ke switch. Jadi NAT ini ada satu pengguna yang terhubung internet. Dia ingin akses ke web server. Karena web server itu IP-nya privat, maka aksesnya menggunakan IP publiknya MikroTik. Tapi tampilannya web server menggunakan DST-NAT ya teman-teman. Di sini kita goyang-goyangkan terlebih dahulu. Di sini kita akan coba lihat IP-nya dengan perintah ifconfig eth1. Kita akan coba lihat IP-nya. Nah, di sini IP-nya sudah ada, yaitu 192.168.22.28 ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa cek IP gateway-nya dengan IP root, yaitu sudah muncul 192.168.22.1. Kemudian di sini kita ping terlebih dahulu. IP-nya sudah bisa ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu virtual NAT yang DST-NAT ya teman-teman. Di sini teman-teman langsung saja kita akan praktek. Kita buka ke Winbox-nya. Nah, NAT jadi jika ingin internetan lewatnya IP yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Dan di sini teman-teman bisa pilih yang generalnya, ganti yang DST-NAT ya teman-teman. Kemudian untuk DST addressnya bisa masukkan. Nah, untuk protokolnya di sini teman-teman bisa ubah ke TCP. Actionnya teman-teman di sini kita untuk addressnya bisa ke IP web servernya ya teman-teman. Good. Nah, untuk portnya di sini, maaf teman-teman. Kemudian kita bisa search IP dari web server di aplikasi. Soalnya di sini saya tadi kan IP-nya 192.168.22.28 ya teman-teman. Titik 170, kemudian kita bisa kunjungi.
Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Titik 2 8181. Tidak dikasih. Dan kita bisa enter. Oke teman-teman, kita masukin materi berikutnya yaitu VirtualNet materi konfigurasi server DNS ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa masuk ke DNS statiknya. Di sini terdapat dua server. Ketika klien ingin akses server bisa menggunakan ping IP servernya, tetapi permasalahannya jika servernya lebih dari 2 maka kita akan kesulitan mengingat IP-nya. Maka dari itu kita bisa menggunakan DNS, yaitu mencatat IP ke domain. Di sini misalnya namanya server1.mydomain.com ya teman-teman. Di sini saya sudah mendisable semua konfigurasi terlebih dahulu. Addressnya jangan lupa dimasukin, address IP dari server. IP-nya 1. Oke teman-teman, kemudian kita bisa add lagi, kita kasih nama server 2. Addressnya kita masukkan. Dan di sini teman-teman bisa ke visi 1. Di sini teman-teman bisa IP DNS. Kita masukkan IP-nya 192.168.22.1 ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa show IP terlebih dahulu. Nah, sudah berubah ya teman-teman di sini. Kemudian kita bisa ping. Kita bisa ping ke server 1 yaitu ping server1.mydomain.com. Kita coba. Oke teman-teman, di sini kita masukin materi berikutnya yaitu VirtualNet yang DST-NAT di redirect ya teman-teman. Untuk jadi konfigurasi DNS servernya kita akan jadikan contoh kasus pada action redirect. Nah, di sini PC-nya dikonfigurasi IP DNS yaitu IP-nya router. Kita pilih yang redirect ya teman-teman. Kemudian kita bisa apply. Nah, di sini kita bisa uji pengujiannya.
kita bisa show record. Kita coba ping server 1.mydomain.com. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita bab 9 mikrotik yang materi firewall ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu pada video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.